Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Amelia dengan NIM. Saya dari kelas 1B STR Keperawatan. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah praktikum ilmu biomedik dasar dengan dosen pengampu Bapak Osep Yasir A. M.Kep Nurse. Baik, di sini saya akan membahas mengenai organ reproduksi pada wanita dan juga pria. Mari kita bahas. Yang pertama ada organ reproduksi wanita pada bagian eksternal atau pada bagian luar. Di sini saya sudah mempunyai gambarnya. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai mons pubis. Ini merupakan mons pubis. Mons pubis merupakan jaringan lemak yang berbentuk bulat dan padat, yang biasanya pada wanita yang sudah mengalami pubertas akan ditumbuhi oleh rambut-rambut di sini. Nah, mons pubis ini berfungsi untuk melindungi simfisis pubis selama masa koitus dan berfungsi pada bagian seksualitas. Selanjutnya ada labia mayora. Ini merupakan labia mayora. Labia mayora merupakan dua lipatan kulit yang memanjang ke arah bawah dari mons pubis. Dari sini ke sini, ini merupakan labia mayora. Labia mayora ini memiliki panjang 7 sampai 8 cm dengan lebar 2 sampai 3 cm dan tebal 1 sampai 1,5 cm. Berfungsi untuk melindungi organ yang ada di dalam ini, yaitu melindungi labia minora, klitoris, lubang vagina, vesibulum. Nah, selanjutnya ada labia minora. Labia minora merupakan dua lipatan kulit yang terletak di dalam labia mayora. Ini merupakan labia minora yang ini. Nah, labia minora ini biasanya berwarna merah kemerahan karena memang pada bagian ini terdapat banyak sekali pembuluh darah dan biasanya di sini juga tidak ditumbuhi oleh rambut. Berfungsi untuk melindungi lubang vagina dan juga vesibulum. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu klitoris. Ini merupakan klitoris. Klitoris berbentuk silinder yang memiliki ukuran 6 kali 6 cm. Dan juga pada ujung badan klitoris ini dinamakan glans yang sangat sensitif sekali karena pada bagian tersebut terdapat banyak sekali saraf. Berfungsi untuk bagian yang menerima rangsangan seksual ketika berhubungan badan. Selanjutnya ada vesibulum. Ini merupakan vesibulum yang ini merupakan vesibulum. Vesibulum merupakan bagian lonjong yang terletak di antara labia minora yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan pelumas selama berhubungan badan. Selanjutnya ada uretra. Uretra merupakan saluran untuk pembuangan urin. Jadi fungsinya yaitu untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih. Nah, yang selanjutnya ada hymen. Yang ini hymen di sekitar ini. Hymen terletak di sekitar lubang vagina yang berfungsi untuk melindungi vagina agar kotoran, benda asing, bakteri tidak masuk ke dalam vagina. Nah, selanjutnya ada di sini ada lubang vagina ya. Ini merupakan yang ini itu merupakan lubang vagina. Lubang vagina ini merupakan bagian awal dari vagina yang berfungsi untuk tempat keluarnya darah menstruasi, tempat jalan lahir, dan juga tempat untuk proses pembuahan. Nah, selanjutnya di sini ada perineum nih. Ini merupakan perineum terletak di antara vagina dan juga anus. Perineum ini merupakan jaringan subkutan yang dilapisi oleh kulit yang berfungsi untuk mengontrol buang air besar dan juga buang air kecil dan menjaga gerakan peristaltik agar tetap normal. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai organ reproduksi wanita pada bagian dalam. Yang pertama di sini saya mempunyai gambar ada vagina. Vagina merupakan organ yang menghubungkan antara genitalia internal dan juga eksternal, di mana pada vagina bagian depan mempunyai ukuran 6,5 cm dan pada bagian belakang mempunyai ukuran 9,5 cm yang berfungsi untuk tempat keluarnya darah menstruasi, tempat jalan lahir, dan juga tempat untuk berhubungan badan. Baiklah, selanjutnya di sini ada serviks. Serviks merupakan bagian bawah rahim yang sempit yang menghubungkan rahim atau uterus dengan vagina. Nah, serviks ini berfungsi untuk mengontrol
atau mengendalikan bayi kapan keluar ketika proses persalinan, memproduksi rendi rahim yang berfungsi untuk membantu sperma bergerak, tempat keluarnya darah menstruasi, dan juga melindungi rahim dari bakteri dan juga benda asing lainnya. Nah, yang selanjutnya ada uterus atau rahim. Uterus berbentuk seperti buah alpukat atau fir yang sedikit gepeng, terletak di dalam rongga pelvis antara rektum dan juga kandung kemih. Mempunyai ukuran panjang 7-7,5 cm dengan lebar 5 cm dan juga tebal 2,5 cm yang berfungsi untuk tempat berkembangnya bayi selama masa kehamilan dan bertanggung jawab atas siklus kehamilan. Baik, selanjutnya ada tuba falopi. Nah, ini merupakan tuba falopi. Tuba falopi merupakan saluran berongga dan berotot yang terletak di antara rahim dan juga ovarium atau saluran yang menghubungkan rahim dengan ovarium yang berfungsi untuk tempat penyimpanan sel telur, tempat proses pembuahan sel telur terjadi, dan juga saluran aktif yang menggerakkan sel telur yang telah dibuahi ke rahim. Selanjutnya yang terakhir ada ovarium. Ovarium merupakan kelenjar kecil berbentuk oval terletak di kedua sisi uterus atau di kedua sisi rahim yang berfungsi untuk memproduksi hormon estrogen, progesteron, dan menghasilkan sel telur untuk proses pembuahan. Baiklah, itulah penjelasan mengenai organ reproduksi pada wanita. Baik, yang akan selanjutnya saya bahas yaitu mengenai organ reproduksi pada laki-laki. Yang pertama yang akan dibahas yaitu organ reproduksi pada laki-laki pada bagian eksternal atau pada bagian luar. Organ reproduksi laki-laki pada bagian eksternal terdiri dari penis dan juga skrotum. Penis merupakan alat reproduksi yang mempunyai jaringan erektil yang satu sama lain dilapisi oleh jaringan fibrosa. Penis ini terletak menggantung di depan skrotum yang berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dan juga sperma. Baik, selanjutnya yaitu skrotum. Skrotum merupakan kantung kulit yang menggantung di belakang pangkal penis. Ini merupakan skrotum. Skrotum ini berisikan dua kelenjar yang berbentuk oval yaitu testis yang berfungsi melindungi testis dan menjaga suhu untuk memproduksi sperma, membungkus organ reproduksi yang terletak di dalam skrotum yaitu ada testis, vas deferens, dan epididymis. Baiklah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai organ reproduksi pada laki-laki bagian internal atau pada bagian dalam. Baik, yang pertama ada testis. Testis terdiri dari dua granula yang memproduksi semen yang terletak di dalam skrotum dan mempunyai 3 lapisan pembungkus. Untuk membentuk gamet-gamet baru yaitu disebut dengan spermatozoa atau sperma dan juga menghasilkan kelenjar testosteron. Baik, selanjutnya ada epididymis. Epididymis merupakan saluran yang berliku-liku yang terletak pada permukaan posterior masing-masing testis. Nah, ini merupakan epididymis yang berfungsi untuk pematangan spermatozoa, memfasilitasi pengangkutan spermatozoa yang telah matang ke vas deferens, membantu proses pematangan spermatozoa, dan tempat penyimpanan spermatozoa yang telah matang. Selanjutnya yaitu ada vas deferens. Ini merupakan vas deferens. Vas deferens yaitu saluran sperma yang mempunyai panjang 35 sampai 40 cm. Saluran ini membentang dari epididymis menuju ke rongga panggul bagian belakang kandung kemih yang terhubung langsung ke uretra yang berfungsi memindahkan sperma yang matang dari testis menuju saluran ejakulasi sebelum nanti dikeluarkan melalui uretra.
Baik, selanjutnya yaitu ada ductus ejaculatory atau saluran ejakulasi. Nih, ini merupakan saluran ejakulasi yang ini berjumlah 2 buah pada masing-masing sisi garis tengah yang memiliki panjang 2 cm. Kedua ductus ejakulasi ini bermuara di uretra yang berfungsi untuk tempat menampung sperma dari vas deferens dan saluran yang mengeluarkan sperma menuju ke uretra. Ini merupakan saluran ejakulasi. Baik, selanjutnya ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan 2 ruangan yang terletak di fundus kandung kemih dan juga rektum yang berbentuk piramid dan memiliki panjang 5-10 cm. Ini merupakan vesicula seminalis yang ini. Yang berfungsi menghasilkan cairan yang disebut semen yang berfungsi untuk melindungi spermatozoa. Ini ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di sekeliling uretra yang melekat di bawah kandung kemih yang mempunyai 4 lobus. Ini di sini merupakan kelenjar prostat. Ini yang merah ini merupakan kelenjar prostat yang berfungsi menghasilkan cairan encer seperti susu yang mengandung asam sitrat yang berfungsi untuk melindungi sperma terhadap tekanan pada uretra. Baik, selanjutnya ada kelenjar bulbouretralis. Kelenjar ini dibungkus oleh simpai jaringan ikat yang di luarnya terdapat serat-serat otot rangka. Jaringan atau kelenjar bulbouretralis ini terdapat atau bermuara pada uretra yang berfungsi mensekresi cairan sebagai pelumas sebelum terjadinya ejakulasi. Uretra merupakan saluran kemih atau saluran urin dan juga saluran ejakulasi. Memiliki bagian terpanjang yang tertutup oleh penis, memiliki panjang 15-25 cm yang dibagi menjadi 3 bagian. Saluran kemih ini berfungsi untuk mengalirkan urin dari kandung kemih dan mengalirkan sperma saat terjadi ejakulasi. Baiklah, itulah penjelasan mengenai struktur reproduksi bagian internal dan juga eksternal pada wanita dan juga pria. Saya Dian Amelia, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.